Hello there, balik lagi bareng gue Sang Padawan di ngulik Star Wars. Star Wars, setiap kita dengar Star Wars apa yang dipikiran? Pasti galaksi, planet, dan spesies-spesies di dalamnya. Galaksi Star Wars dibagi atas beberapa wilayah, bagian atau sektor. Setiap wilayah punya sejarah sendiri dan sesuai judul filmnya, Perang Bintang. Di setiap sistemnya punya sejarah peristiwa perangnya sendiri. Galaksi ini punya 1 miliar sistem bintang yang dihuni oleh begitu banyak jenis ras dan spesies di dalamnya. Walaupun kreatornya bisa terus menambah planet dan spesies baru, peta galaksi ya akan tetap sama. Akan tetap memiliki bagian seperti deep core, core worlds, inner rim, mid rim, outer rim, dan masih banyak lagi. So, di kesempatan kali ini langsung aja kita bahas galaksi Star Wars. Tapi as always jangan lupa like, share, and subscribe. Cek video yang lainnya. Follow Sang Padawan di media yang lainnya. And yeah, it's where the fun begins. Deep Core terletak dekat dengan inti galaksi. Lubang hitam supermasifnya membengkokkan ruang dan waktu sehingga perjalanan hyperspace ke sini cukup susah untuk dilakukan. Contoh planet di wilayah ini adalah Titan. Yang kalau di Legends, Titan adalah tempat terlahirnya Jedi generasi paling awal, yaitu Jedi. Kalau di canon ya mirip-mirip lah. Titan itu tempat situs kuil Jedi kuno. Titan pertama kali ditampilkan di layar dalam series live action The Mandalorian, di mana menjadi tempat Din Djarin bertemu dengan Boba Fett, Grogu bermeditasi, dan sekaligus jadi tempat di mana Grogu diculik Empire. Core Worlds adalah wilayah yang dikenal makmur secara ekonomi dan dominan secara politik, terutama pada era di Old Republic. Wilayah ini dipenuhi oleh berbagai planet penting, contohnya dan yang paling terkenal adalah Coruscant, ibu kota galaksi dan pusat Jedi Council pada era Clone Wars. Selain Coruscant, ada juga beberapa planet lain yang termasuk ke wilayah ini seperti Alderaan, planet Leia Organa tumbuh besar, Corellia, tempat asal Han Solo, Kandrila, tempat asal Mon Mothma, Hosnian Prime, tempat pemerintahan New Republic, Anaxes, Kuat, dan lain-lain. Inerium, salah satu planetnya adalah Onderon, rumah bagi Saw Gerrera, di mana pada saat Clone Wars, Obi-Wan dan Anakin Skywalker dikirim ke wilayah ini dalam banyak misi. Planet lainnya adalah Jakku, menjadi tempat besarnya Rey dan terjadinya Battle of Jakku. Expansion Region terletak di antara Inrim dan Midrim. Wilayah ini jadi tempat bagi beberapa pertempuran paling brutal saat Clone Wars, termasuk planet Umbara. Planet lainnya yang termasuk ke wilayah ini juga ada Mimban, tempat Battle of Mimban berlangsung di mana Han Solo ikut terlibat. Dan juga ada Pasana, tempat Rey dan kawan-kawan bertemu dengan Lando Calrissian. Midrim, walaupun dikenal sebagai wilayah yang damai dan tenang, sekitar 1000 tahun sebelum The Phantom Menace, wilayah ini terjebak dalam konflik Old Republic versus Sith Empire. Clone Wars juga banyak berlangsung di wilayah ini seperti di planet Malaster, Butawi, Ord Mantell, dan lain sebagainya. Planet lain yang termasuk ke wilayah ini contohnya Naboo, tempat asal Padme Amidala dan Palpatine, Kashyyyk, homeworld bagi Wookiee, Takodana, tempat asal Maskanata, Jedha, Kijimi, dan lain-lain. Outer Rim, wilayah yang sangat jauh dari Deep Core maupun Core World. Tentu planet yang paling terkenal di wilayah ini adalah Tatooine, rumah Anakin Skywalker dan Luke Skywalker dibesarkan. Dalam wilayah ini, sarang kriminal berkembang seperti Hutt dan Black Sun. Di wilayah ini juga bangsa Sith dan Mandalorian dibesarkan, planet Korriban dan Mandalore. Planet lainnya yang termasuk ke dalam wilayah ini, contohnya ada Hoth, planet es yang menjadi pangkalan aliansi pemberontakan, Mustafar, tempat Anakin versus Obi-Wan terjadi, Geonosis, tempat Jedi bertempur di film Attack of the Clones, dan lain-lain. Kolonis, salah satu planet paling terkenal di wilayah ini adalah Katoneimoidia, basis Federasi Perdagangan. Federasi Perdagangan mempunyai pengaruh di tahun-tahun sebelum The Phantom Menace. Setelah Clone Wars, Federasi Perdagangan juga menjadi bagian dari separatis. Sampai pada akhirnya pemimpin mereka pun dibantai habis oleh Anakin di film Revenge of the Sith. Selain Katoneimoidia, planet yang dikenal di wilayah ini juga ada Devaron, homeworld bagi para spesies Devaronian. Wild Space menjadi wilayah tempat Force Vengeance terkuat di galaksi, Mortis. Di Clone Wars, Mortis diceritakan menjadi tempat dari The Son, The Father, dan The Daughter berada, di mana Anakin, Obi-Wan, dan Ahsoka tersedot ke tempat mistis ini. Selain Mortis, planet yang dikenal di wilayah ini juga ada Lirasan, homeworld bagi para spesies Lasat.
Unknown Regions, sesuai namanya adalah wilayah tak dikenal, jadi tempat paling misterius di galaksi sejauh ini. Planet yang paling dikenal dari planet ini adalah Anto, tempat yang dipercaya sebagai tempat kuil Jedi Prime berada. Dan Exegol, tempat benteng Sith kuno serta menjadi tempat bangkitnya Palpatine dan final battle berlangsung di film The Rise of Skywalker. Unknown Regions ini banyak diteorikan menjadi tempat di mana planet asal spesies Yoda berada. Tempat ini juga dirumorkan menjadi fokus di series live action Ahsoka, karena disebut-sebut kalau Unknown Regions lah yang menjadi tempat di mana Ezra Bridger dan Thrawn berada setelah mereka menghilang di final season Rebels. Yaitu bahasan soal wilayah dan planet yang terdapat pada peta galaksi Star Wars. So, gimana menurut kalian? Like, share, dan subscribe. Cek video yang lainnya. Follow juga sama pada anime-anime yang lainnya. And may the force be with you always.